Halo semuanya, lagi pusing mikirin cara masuk SMA favorit di Jawa Timur? Nah, salah satu jalur yang paling banyak diincer itu kan jalur prestasi akademik. Biar kalian nggak bingung lagi sama aturan mainnya, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya sampai ke akar-akarnya. Yuk, kita mulai. Saya tahu, ngomongin soal PPDB atau penerimaan peserta didik baru itu emang kadang bikin pusing ya, apalagi pas lihat bagian hitung-hitungan nilainya. Duh, rumit banget kelihatannya. Tapi tenang aja, di sini kita bakal urai satu persatu biar semuanya jadi gampang dimengerti. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama jalur prestasi, terus kita intip kuotanya, bedah rumus nilainya, lihat detail rapor yang dipakai, cari tahu gimana kalau ada nilai kembar, dan terakhir kita simpulkan poin-poin pentingnya. Udah siap? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan jalur prestasi akademik ini? Gampangnya gini, jalur ini tuh nggak cuma ngeliat nilai rapor kalian doang. Nilai akhir yang bakal dipakai buat seleksi itu hasil gabungan. Gabungan dari apa? Dari rata-rata nilai rapor kalian ditambah sama nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Khusus buat lulusan tahun-tahun sebelumnya, TKA ini diganti pakai indeks sekolah. Jadi penilaiannya lebih menyeluruh. Oke, sekarang udah kebayangan konsepnya. Pertanyaan selanjutnya yang pasti paling bikin penasaran, seberapa besar sih peluangnya, berapa banyak kursi yang disediain lewat jalur ini? Dan ternyata jatahnya lumayan banget loh. Untuk SMA negeri di Jawa Timur, jalur ini dapat alokasi sebesar 25% dari total daya tampung sekolah. Artinya, kalau kita bayangin ada 4 kursi kosong, salah satunya itu diperebutkan lewat jalur prestasi akademik. Cukup besar kan? Tapi tunggu dulu. Angka 25% tadi itu ada rinciannya lagi. Dan ini penting banget buat kalian tahu. Dari 25% itu, 24%-nya dikhususkan buat lulusan tahun ini. Sementara itu, lulusan tahun sebelumnya cuma kebagian sisa 1%. Nah, ini jelas banget nunjukin prioritasnya ke siapa. Jadi ini bisa jadi pertimbangan penting buat strategi pendaftaran kalian nanti. Siap? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, jantungnya dari semua ini. Rumusnya. Gimana sih cara persisnya nilai akhir kalian itu dihitung? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Komponen pertama dan yang porsinya paling besar adalah nilai rapor kalian. Bobotnya itu 60%. Ini artinya perjuangan kalian selama di SMP dari semester awal itu yang paling menentukan. Jadi bukan cuma soal ngebut di semester terakhir aja ya. Nah, terus sisa 40%-nya dari mana? Sisanya itu diambil dari nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Ini khusus buat yang lulus tahun ini ya. Kalau buat kakak-kakak kelas kalian yang lulus tahun sebelumnya, yang dipakai adalah indeks sekolah mereka. Jadi, inilah dia rumus saktinya. Nilai akhir kalian adalah 60% dari rata-rata rapor, ditambah 40% dari nilai TKA atau indeks sekolah. Nah, angka inilah yang nanti bakal diadu sama pendaftar lain. Coba deh diingat-ingat baik-baik formula ini. Tadi kita udah tahu kalau rapor itu bobotnya 60%. Tapi apakah semua nilai mata pelajaran dihitung? Ternyata enggak. Terus mapel apa aja yang diambil nilainya? Yuk kita lihat lebih detail. Jadi ada 7 mata pelajaran inti yang nilainya bakal dilirik. Ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Pasti nilai kalian di 7 mapel ini oke banget ya. Dan yang perlu dicatat, nilai rata-rata dari 7 mapel tadi itu diambil dari semester 1 sampai semester 5. Ini bukan karangan loh, tapi sesuai petunjuk teknisnya. Artinya, jejak akademik kalian dari awal kelas 7 sampai tengah-tengah kelas 9 itu semuanya diperhitungkan. Tapi, ada catatan khusus nih. Buat kalian yang sekolahnya mungkin pakai sistem SKS 4 semester, aturannya sedikit beda. Nilai yang dihitung itu cuma dari semester 1 sampai semester 3. Jadi coba deh dicek lagi, sekolah kalian sekarang pakai sistem yang mana? Oke, sekarang kita bahas skenario yang bikin deg-degan. Gimana kalau nanti nilai akhir kamu sama persis sama pendaftar lain buat rebutan kursi terakhir? Siapa dong yang bakal didahulukan? Tenang, sistem udah punya jawabannya. Jadi, ada 2 tahap penentuan kalau ada nilai yang kembar. Tahap pertama, yang akan dilihat adalah nilai TKA-nya. Siapa yang skor TKA-nya lebih tinggi, dialah yang dapat prioritas. Loh, kalau TKA-nya sama juga gimana? Nah, baru lanjut ke tahap kedua, yaitu faktor jarak. Siapa yang rumahnya paling dekat dengan sekolah, dialah yang akan diterima. Wah, kita udah ngebahas banyak detail teknis ya. Biar informasinya nggak ngawang-ngawang dan nempel di kepala, yuk sekarang kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib kalian ingat.
Coba ingat 4 hal ini ya. 1. Kuota jalur ini 25%. 2. Rumusnya 60% raport plus 40% TKA atau indeks. 3. Ada 7 mapel kunci yang dihitung dari semester 1 sampai 5. Dan 4. Kalau nilainya sama, penentunya adalah nilai TKA, baru setelah itu jarak rumah. 4 poin ini intisarinya. Nah, itu tadi panduan lengkapnya. Sekarang, semua kartu sudah terbuka. Kalian tahu aturannya, tahu cara perhitungannya, tahu cara penentuannya kalau ada nilai yang sama. Sekarang, bolanya ada di tangan kalian. Dengan semua informasi ini, strategi apa nih yang bakal kalian siapkan? Coba deh, mulai dipikirkan dari sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan semoga sukses ya!